Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di awal video sudah ditampilkan judul tentang sejarah pendidikan jasmani yang ada pada zaman primitif, kuno, Greek, Romawi, abad ke-8, pertengahan, feodalisme dan kesatria, Renasan atau kelahiran pendidikan jasmani modern di era Eropa, dan nasionalisme yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 45, dibentuklah susunan kabinet pertama di mana kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Kementerian Pengajaran. Pada waktu itu, pendidikan jasmani dipergunakan di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga. Dengan dibentuknya Kementerian Pengajaran, maka pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu telah menunjukkan kepeduliannya akan masalah pendidikan, yang di dalamnya tercakup pula pendidikan jasmani. Namun karena baru dalam taraf penataan, maka kegiatan pendidikan jasmani yang diatur oleh Kementerian Pengajaran belum banyak begitu dirasakan. Istilah gerak badan masih banyak dipergunakan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Ada permulaan tahun 1946, para pemimpin olahraga yang sebagian besar terdiri dari pemimpin seperti Explora, gerakan latihan olahraga rakyat yang didirikan pada zaman Jepang, yang merupakan organisasi olahraga yang di dalamnya terdapat cabang-cabang seperti sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan pendidikan zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan. Semua evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan. Homo sapiens, makhluk yang berpikir sebagaimana terbesar tergantung pada aktivitas otot. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, sedang tempat berteduh dan berlindungan dari kegiatan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif. Saya akan melanjutkan materi pendidikan pada zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukiskan sejarah kedua kebudayaan tersebut karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau. Cina menawarkan teknis jenis aktivitas dan permainan Wing Chang Wuxiorang. Ahli menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina hidup diwarnai oleh tarian-tarian gulat, perlahan penahan pemeliharaan dari berbagai aktivitas fisik zaman. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaan. Tak ada bangsa lain sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat. Tidak hanya ada intelek pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Bangsa Greek mencapai puncak tertinggi peradaban dalam aspek-aspek seperti pemerintah, seni, sastra, filsafat, dan latihan jasmani. Diduga bahwa keadaan alam lingkungan dan gabungan berbagai pengaruh lainnya yang mendorong kemajuan demikian. Tak ada yang mengetahui dengan bagaimana perkembangan tersebut dapat terjadi. Perlu dicatat, Greek merupakan negara-negara kota yang masing-masing berbeda dan filsafat dan pola kebudayaan. Negara kota tersebut sering berperang satu dengan yang lainnya, berperang dengan negara luar daerah Greek. Zaman Romawi. Kekaisaran Romawi telah meninggalkan kesan budaya yang tak mungkin tertandingi oleh budaya kuno lainnya. Dalam artian, jumlah aspek-aspek terutama pemerintah yang efisien,
kekuasaan yang luas, hukum yang cermat, dan organisasi yang skala lebih besar. Bangsa Romawi pada mulanya adalah bangsa yang praktis dan stabil yang menyadari keterbatasan dirinya. Ciri-ciri ini mungkin karena mereka gagal menyamai dengan orang Greek dalam sastra, seni, filsafat, menolak kepercayaan Greek dalam hal perkembangan keseluruhan demi kebaikan diri dan individu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syakur Alawi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai zaman abad Arab. Keruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 abad, memulai datangnya abad-abad gelap. Kemudian kebudayaan terhenti selama 1 periode dan pendidikan tak terlalu lagi. Pemerintah pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barudak di Eropa Utara menguasai seluruh Romawi, sementara sono lampu kebudayaan gereja semakin meredup dan keharuan budaya Greek serta kebesaran Romawi terhenti. Meskipun demikian, sebenarnya tidaklah hilang sama sekali. Kaum barbar yang melumpuhkannya mulai membangun kembali kebudayaan Eropa selama abad berikutnya dengan unsur-unsur Romawi, Greek, dan dengan pengaruh dari gereja, bahkan suatu saat sampai melebihi kebudayaan Romawi maupun kebudayaan Greek tersebut. Pada saat kejatuhan Romawi, baik moral maupun fisik penduduknya sangat lemah. Kaum barbar dari utara yang menyebut perlu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali budayanya yang mereka taklukkan. Asimilasi memerlukan waktu yang lama. Sedikit dan kaum barbar adalah fisik dan moral mereka yang kuat dan menyebar ke seluruh pelosok Romawi hingga menutup kelemahan orang-orang Romawi. Materi selanjutnya mengenai abad pertengahan. Ada 2 kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Keduanya tumbuh dari kekristenan. Pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani. Karena itu baik keindahan tubuh Greek maupun keduniaan materialistik dengan segala aksesnya sama sekali tak menarik bagi kaum Kristen. Secara tidak langsung, sebenarnya budaya Greek maupun budaya Romawi mempengaruhi hingga menimbulkan asketikisme. Pada mulanya memang tidak disangsikan bahwa hal ini merupakan protes terhadap dosa sosial dan tidak lagi hanya sekedar pendapat filsafat yang akan tetap telah menjadi cara hidup dalam masyarakat. Asketikisme sangat merusak kemajuan dalam abad gelap dan abad pertengahan karena menentang individu dan prakarsa manusia. Latihan jasmani sama sekali tak terdapat dalam budaya abad ini, sementara sekarang ini tak ada lagi filsafat demikian. Sisa-sisanya masih terdapat sebagai warisannya. Ini dapat terlihat pada sikap yang menentang pendidikan khususnya latihan jasmani. Contohnya yang baik adalah pendapat bahwa bergembira dan berbahagia serta pernyataan percaya diri adalah sah. Permainan adalah godaan karena menimbulkan kepuasan dan kesenangan serta penyataan diri. Yang kedua yang timbul dalam abad pertengahan adalah kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal yang esensial. Sikap ini disebut skolasticisme yang juga timbul dari gereja sebagai tempat belajar untuk hidup pendidikan. Universitas abad pertengahan juga tumbuh dari situ dan menganut skolasticisme tumbuh dan berfungsi dalam suatu suasana yang religius. Sementara itu ia mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan. Setelah abad-abad terhenti, ia menghambat kemajuan karena dogmatik restriktif. Jika asketisme memajukan jiwa sebagai kebalikan dari tubuh, maka skolasticisme menekatkan pikiran, menjagokan intelektualisme dengan menundukkan badan. Pendewaan pikiran masih berlanjut dalam berbagai hal. Filsafat ini yang memisahkan alam pikiran dan alam jasad dan mengubahkan dikotomi. Meskipun sekarang baik filsafat maupun ilmu pengetahuan mengakui kesatuan individu, dualisme jiwa dan raga masih dianut dalam berbagai bidang. Bukanlah bahwa skolasticisme masih dipakai sebagai pendekatan filsafat, tapi pengaruhnya masih sering terasa dalam pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan
Keduanya tumbuh pada zaman gelap sebagai reaksi atau kompensasi lemahnya pemerintahan pusat. Gereja membutuhkan pejabat yang taat beragama dan intelektual cukup. Tentunya ada zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai abad 17. Zaman Renaissance adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pemulasan barbarisme muncul kembali melepaskan diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan dan menghantai kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Saya akan menjelaskan materi pendidikan jasmani zaman modern di Eropa. Sport berasal dari bahasa Latin disporter atau deporter dalam bahasa Italia yang artinya penyenangan, pemeliharaan, atau menghibur untuk bergembira. Olahraga modern dimulai dari olahraga berburu kebudayaan barat, olahraga individu seperti bulat dan panahan sudah dipraktekkan di seluruh dunia. Tetapi tradisi olahraga bergu berasal dari Eropa, khususnya di Inggris. Pertumbuhan olahraga menjelang abad 18 muncul gerakan kepeloporan yang mengarah pada pikiran sehat, pikiran dan rasio diterapkan di semua sektor kehidupan. Sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan. Budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Olahraga mulai diatur dan diadakan secara berskala sejak Olimpiade kuno sampai pada abad ini. Aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan makanan menjadi aktivitas yang diatur dan dilakukan untuk kesenangan atau kompetisi dalam skala yang meningkat, seperti berburu, memancing, hobi kultur. Revolusi industri dalam produksi massa menambahkan waktu luang yang membolehkan meningkatnya penonton olahraga. Berkurangnya elitisme dalam olahraga dan akses yang lebih besar. Tren ini dilanjutkan dengan perjalanan media massa dan komunikasi global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pendidikan jasmani zaman nasionalisme. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga negara taat pada negara. Pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Dalam periode ini, pendidikan jasmani maju pesat seperti pada zaman Greek. Sistem pendidik jasmani mencakup olahraga, permintaan, dan gimnastik menjadi bagian integral dari program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogram di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah